Siang pemirsa, kembali lagi bersama saya Dara dalam program Klik News. Sekali klik semua berita ada di sini. Hari ini, saya perwakilan dari kelompok 1 akan membahas salah satu konflik paling berdarah di Eropa setelah Perang Dunia II, yaitu Perang Bosnia. Dalam siaran ini, saya akan mengulas bagaimana perang ini bermula, proses konflik yang terjadi, serta dampaknya terhadap dunia hingga saat ini. Bagaimana runtuhnya Uni Soviet dan perpecahan Yugoslavia memicu perang saudara di Bosnia, apa yang terjadi dalam tragedi Srebrenica, dan bagaimana dunia menangani kejahatan perang yang terjadi selama konflik ini. Simak laporan lengkapnya berikut ini. Ini saya akan memberitahukan latar belakang Perang Bosnia. Yang pertama, runtuhnya Uni Soviet. Untuk memahami bagaimana Perang Bosnia terjadi, kita harus melihat kembali sejarah Eropa Timur di akhir abad ke-20. Salah satu pemicu utama adalah runtuhnya Uni Soviet pada tahun 1991. Selama lebih dari 40 tahun, Perang Dingin membelah dunia menjadi dua blok kekuatan. Blok Barat yang dipimpin Amerika Serikat dan Blok Timur yang dipimpin Uni Soviet. Ketika Uni Soviet runtuh, negara-negara di Eropa Timur mulai mengalami perubahan politik besar. Negara-negara yang dulunya berada di bawah pengaruh Soviet mulai mencari kemerdekaan dan membentuk pemerintahan baru. Salah satu negara yang terdampak adalah Yugoslavia, yang merupakan negara federasi yang terdiri dari berbagai etnis dan agama. Yang kedua, pecahnya negara Yugoslavia. Yugoslavia adalah negara multietnis yang terdiri dari 6 republik, yaitu Slovenia, Kroasia, Bosnia dan Herzegovina, Serbia, Montenegro, dan Makedonia. Setelah Uni Soviet runtuh, berbagai republik di Yugoslavia mulai menuntut kemerdekaan. Slovenia dan Kroasia menjadi yang pertama memisahkan diri pada tahun 1991, yang kemudian diikuti oleh Bosnia dan Herzegovina pada tahun 1992. Namun, perpisahan Bosnia tidak berjalan mulus. Bosnia memiliki populasi yang terdiri dari 3 kelompok utama: Bosnia Muslim, Serbia Bosnia Ortodoks, dan Kroasia Bosnia Katolik. Saat Bosnia mendeklarasikan kemerdekaannya, etnis Serbia Bosnia menolak dan memulai konflik bersenjata dengan dukungan Serbia. Inilah yang menjadi awal Perang Bosnia. Yang ketiga, perpecahan antar etnis pada masa Josip Broz Tito. Sebelum perpecahan Yugoslavia, negara ini dipimpin oleh seorang pemimpin kuat, Josip Broz Tito. Tito berhasil menjaga stabilitas dengan menekan gerakan nasionalis di setiap republik. Namun, setelah kematiannya pada tahun 1980, ketegangan antar etnis mulai meningkat. Serbia sebagai republik terbesar di Yugoslavia mulai mengambil kendali lebih besar, yang membuat Kroasia dan Bosnia merasa terancam. Meningkatnya nasionalisme di masing-masing kelompok etnis akhirnya memicu konflik yang semakin tajam, terutama antara etnis Serbia dan Bosnia di Bosnia dan Herzegovina. Proses Perang Bosnia. Yang pertama, bergabungnya Bosnia dan Herzegovina dalam perang. Pada April 1992, setelah referendum kemerdekaan Bosnia dan Herzegovina disetujui, perang mulai pecah. Pasukan Serbia Bosnia yang didukung oleh pemerintah Serbia mulai menyerang wilayah Bosnia. Kota Sarajevo, ibu kota Bosnia, menjadi target utama. Kota ini dikepung selama hampir 4 tahun dalam pengepungan paling panjang dalam sejarah modern. Warga Sarajevo hidup dalam ketakutan akibat serangan mortir dan penembak jitu yang menargetkan warga sipil secara acak. Yang kedua, peristiwa Srebrenica. Salah satu tragedi terbesar dalam Perang Bosnia yang terjadi di kota kecil bernama Srebrenica.
Pada Juli 1995, lebih dari 8.000 pria dan anak laki-laki Muslim Bosnia dibantai oleh pasukan Serbia. Bosnia yang dipimpin oleh Jenderal Ratko Mladic. Srebrenica adalah wilayah yang seharusnya menjadi zona aman di bawah perlindungan PBB, namun pasukan Serbia berhasil merebut kota ini dan melakukan genosida terhadap warga Muslim Bosnia. Tragedi ini menjadi salah satu pelanggaran HAM terbesar di Eropa sejak Perang Dunia II dan mengguncang komunitas internasional. Dampak Perang Bosnia. Yang pertama, penetapan para penjahat perang di Bosnia. Setelah perang berakhir pada tahun 1995 dengan ditandatanganinya Perjanjian Dayton, komunitas internasional mulai menuntut keadilan bagi para korban. Pengadilan Kriminal Internasional untuk bekas Yugoslavia atau ICTY dibentuk untuk mengadili para pelaku kejahatan perang. Beberapa tokoh penting yang dihukum adalah: pertama, Radovan Karadzic, Presiden Serbia Bosnia, dijatuhi hukuman seumur hidup atas genosida. Kedua, Ratko Mladic, Jenderal Serbia Bosnia, dijatuhi hukuman seumur hidup atas kejahatan perang termasuk pembantaian Srebrenica. Yang ketiga, Slobodan Milosevic, Presiden Serbia, diadili atas kejahatan perang tetapi meninggal sebelum vonis dijatuhkan. Yang kedua, Museum Holocaust dan Peringatan Perang Bosnia. Untuk mengenang korban perang, berbagai museum dan monumen dibangun di Bosnia dan Herzegovina. Museum Holocaust dan Museum Memorial Srebrenica menjadi pengingat akan kekejaman yang terjadi selama perang. Setiap tahunnya, ribuan orang berkunjung untuk mengenang para korban dan memastikan tragedi serupa tidak terulang di masa depan. Perang Bosnia menjadi salah satu konflik paling tragis di abad ke-20, dari perpecahan Yugoslavia hingga pembantaian Srebrenica. Perang ini meninggalkan luka yang dalam bagi masyarakat Bosnia dan dunia. Tragedi ini menjadi pengingat bahwa perpecahan etnis dan politik dapat membawa kehancuran besar jika tidak dikelola dengan bijaksana. Saya Dara, pamit undur diri. Terima kasih telah menyaksikan berita mendalam ini. Sampai jumpa di edisi berikutnya.